Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya pun. selamat siang Sobat Kelautan dan Perikanan. Kembali lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Podcast kali ini dipandu oleh saya Winda, dan di sebelah saya kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Edison Mega SSI atau panggilan akrabnya Kiai. Ya. Kiai, selamat siang. Selamat siang Bu Winda. Gimana kabar Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Winda sendiri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke ya, kita mau tanya-tanya lagi nih tentang jabatan Kiai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Tapi mungkin sebelumnya bisa diceritakan dulu kali Yayai ke Sobat Kelautan dan Perikanan tentang riwayat hidup Kiai. Boleh dari riwayat pendidikan, alamat rumah, riwayat karir di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung juga boleh ya diceritakan. Ya, silakan Kiai. Oke, terima kasih Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Edison Mega. Kebetulan saya asli Kota Bumi, tapi bertempat tinggal di Bandar Lampung. Riwayat pendidikan saya di SD 1 Sinerogan, itu di Kota Bumi juga, SMP saya Kota Bumi, dan SMA 1 Kota Bumi, angkatan 96. Setelah 96, saya melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di negeri Lampung, yaitu Universitas Lampung, pas di Fakultas MIPA Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan biologi. Dan alhamdulillah saya lebih kurang 4 tahun setengah, 5 tahun setengah, saya selesai di 2002. Nah, alhamdulillah setelah 2002 saya mengabdikan diri, kebetulan itu ada tenaga honor lah kalau bahasa BTHL di Laboratorium Pengujian Perikanan Provinsi Lampung. Pada saat itu memang dibutuhkan tenaga analisis mikrobiologi. Nah, lanjut bersambung bahwa dengan kebijakan SBY 2008 saya diangkat pegawai negeri Provinsi Lampung. Alhamdulillah zaman SBY semua tenaga honorer diangkat paling lambat itu 2005. Alhamdulillah diangkat honorer sampai sekarang. Dan kebetulan saya SK-nya di Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Perikanan Provinsi Lampung. Salah satu yang perikanan yang sudah terakreditasi. Nah, yang kedua saya memang setelah 2002 sampai 2015 alhamdulillah saya mencari ilmu baru. Tepatnya di P2HP, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Itu saya sebagai salah satu itu sampai di 2020. 2020 saya dipercaya, alhamdulillah ada promosi, jadi kasih pengujian dan monitoring UPTD Pemda Lampung lagi. Kembali Kembali ya. Setelah itu baru itu di rolling lagi. Tepatnya di bulan Desember. Bulan Desember itu 2 kali pelantikan Mbak Winda. 2 kali? 2 Apa kali. aja tuh, ya? Yang pertama jadi Kepala Seksi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Kesehatan Obat dan Ikan Perikanan Budidaya. Yang kedua itu dilantik lagi. Pas mau tahun baru, kita gupot tahun baru ada pelantikan lagi. Apa tuh ya? Itu fungsional. Fungsional kesehatan ikan. Jadi memang pada saat itu pemerintah pusat itu ada penyerahan birokrasi. Jadi semua eselon 4 atau eselon 3 itu ada penyerahan birokrasi. Dan kalau itu kebetulan di Dinas Kelautan Perikanan kenal juga. Terima kasih. Oke, jadi Kiai sebenarnya awalnya dulu struktural gitu ya, kemudian karena ada penyetaraan jabatan, jadi Kiai pindah ke fungsional. Kalau boleh tahu fungsionalnya apa ya yang sekarang dijabat? Nah, sekarang fungsional kesehatan ikan. Fungsional kesehatan ikan. Boleh dikasih tahu nggak ya sama Sobat Kelautan dan Perikanan, apa sih fungsional yang Kiai jabat sekarang tuh, tupoksinya apa dan penjabarannya apa aja ya? Kalau sebetulnya ini jabatan baru, ilmu baru. Dan kami di Dinas Kelautan hanya baru 1.
Oh, baru Ta- satu. Baru kiai aja baru jadinya. kiai. Nah makanya ke depannya mungkin ada sesuatu kebijakan, ada fungsi pelantikan supaya ada yang nggak nunggal. Kalau tunggal kan berdiri kan agak susah juga bekerja Mbak Winda ya. Iya. Iya, kalau dia di birokrasi kasih kan nggak masalah ya kan. Memang sistem manajemen Iya. kasih segala macam. Tapi kalau dia fungsional kan mandiri. Saya kebetulan kemarin nanti jadi alih muda. Oke. Nah, seharusnya ahli muda kan atasnya kan ada ahli media, ada yang pelaksana, ada yang ahli biar berjalan programnya itu. Oke. Tapi kebetulan kalau di kesehatan itu mengawas kesehatan ikan. Dalam segi Kese- apanya tuh ada kesehatan ikan? kami pemantauan tentang kesehatan ikannya, bagaimana dia ada efek ini nggak sakit atau tidak, sehat atau tidak, kandungan pengelola airnya bagaimana segala macam. Udah itu yang lebih penting juga ada yang monitor residu. Monitoring residu. Residu. Nah, itu memang salah satu tupoksi kesehatan ikan. Dan kemarin juga alhamdulillah belum maksimal ya karena kita memang lagi masa transisi. Tapi untuk ini bertahap-tahap mungkin nanti akan disusun berdasarkan amjad yang masing-masing. Itu, Mbak. Mungkin boleh diceritakan ya monitoring residu itu apa sih? Kalau motor residu ini salah satu program nasional. Ya. Motor residunya program nasional yang pada akhirnya nanti kan awal-awal Uni Eropa. Ya paham ya, Uni Eropa salah satu pasar kita yang luar biasa. Oke. Tapi persyaratannya luar biasa, Mbak Wina. Apa tuh persyaratannya? Persyaratannya bahwa bebas penyakit, bebas obat residu segala macam. Di motor residu itu tugas ini fungsinya ada berapa poin. Yang pertama bahwa kita tahu bahwa kandungan residunya di produk ikan kita tahu kandungan ini mengandung kandungan atau tidak. Yang kedua itu kita lihat terpantau penyalahgunaan obat bahan kimia dan kontaminasi pada produk perikanan, baik itu udang atau ikan. Kita ketahuan nanti penyalahgunaan, nanti akan diuji. Yang ketiga itu bahwa memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya. Dan menjamin juga konsumsi masyarakat bahwa ini memang bebas dari obat. Kita tahu bahwa memang kalau memang ekspor obat-obat segala macam memang kadang-kadang akumulasi jangka panjang. Kalau jangka pendek memang kita tidak tahu. Kita ada kandungan, kadang-kadang penyakit segala macam kita, tapi memang akumulasi obat yang kemarin. Yang keempat itu memberikan kepastian kepada Uni Eropa bahwa monitoring residu di Indonesia itu sangat luar biasa. Bahwa tidak sembarang petambak budidaya itu menggunakan obat-obat, udah terpantau semua. Itu bahwa oleh sebab itu Uni Eropa sangat percaya dengan program monitoring residu secara nasional. Oke, dan itu dilakukan di provinsi kita ya, Yai? Nah, langkah-langkah monitoring residu memang secara nasional untuk triwulan yang pertama itu seluruh Indonesia itu 1.252 sampel monitoring Se-Indonesia? seluruh Indonesia. Oke, banyak ya. Kebetulan di Lampung itu kita triwulan pertama kalau itu 84 sampel monitoring kita. Oke. Tapi setahun ini kita dialokasikan untuk pengujian itu 263 bagi per triwulan. Per triwulan. Oh, jadi dalam setahun itu dibagi per triwulan targetnya berapa gitu ya? Iya, makanya tahun ini kita dikasih target 263 sampel per triwulan. Triwulan pertama alhamdulillah sudah dilewati, sudah selesai dan evaluasi bahwa di monitoring di Lampung aman terkendali. Aman semua jadi produk perikanan di Provinsi Lampung nih. Tapi ada juga indikasi. Kemarin dari angka 84 sampel itu satu yang punya potensi. Potensi apa tuh? Potensi mengandung residu klorpenikol. Tetapi di motori dengan alat yang lebih canggih. Ya LSMS itu. Kalau kemarin itu kan menggunakan ELISA segala macam. Nah, tapi di uji banding kalau bahasa ikannya, tetapi kalau secara sainsnya diuji motori dan alhamdulillah hasilnya tidak terdeteksi negatif dan alhamdulillah. Nah, seandainya memang negatif atau itu memang kita sudah menyurati
Memang di panduan itu menurut itu memang seandainya mempunyai potensi residu, kandungan residu, kita membuat surat kepada unit pengolahan ikannya atau petambak bahwa tidak boleh dulu mengedarkan udangnya Gitu. karena mengandung potensi sebelum menunggu hasil keluar dulu komitori yang lebih lanjut. Nah, seandainya kita berandai-andai, Ya. seandainya dia positif komitori, kita turun tim investigasi. Oh, tim investigasi Investigasi. dari Dinas Kelautan Dan dan di Perikanan Provinsi Lampung turun ke unit pengolahannya. Oke. Dan itu juga nanti tergantung dengan pusat. Apakah dia turun sendiri atau bersama-sama. Oke. Nanti memang komite koordinasi. Dan kalau memang kalau pusat turun, kita mendampingi itu lebih bagus supaya tidak ada ini. Tapi alhamdulillah kemarin hasil negatif. Alhamdulillah. Negatif. Berarti bagus semua ya Alhamdulillah produk kita di Lampung ya. baik-baik aman-aman saja, aman-aman saja dari 84 sampel yang itu alhamdulillah aman-aman saja. Alhamdulillah itu memang untuk produk ekspor segala macam. Ya, oke. Oke, selain tadi tentang pengawasan kesehatan ikan, monitoring residu, ada lagi nggak ya program yang sudah dijalankan nih? Yang kemarin yang terakhir yang masih hangat masalah pakan ikan. Ya, kenapa tuh ya Pak? Pakan ikan memang hampir 60-70% memang keberhasilan budidaya itu kan ada di pakan. Oke, iya. Ya hampir, tapi makanya dengan pakan yang baik, dengan kualitas yang baik segala macam, terjamin segala macam, hasilnya akan baik juga. Ya. Misalkan ikannya sehat, kualitas tinggi, dapatnya jualannya tinggi juga. Ya. Nah, tetapi kendala kita memang pakan. Dan secara umum pakan itu kan dibuat ada dua aspek. Ya, apa tuh Ada ya? bagian pertama kan pakan buatan sama pakan alami. Oke. Nah, kalau pakan buatan itu kan pakan pabrikan. Ya. Nah, kalau pabrikannya kita sudah mengakui jumlah proteinnya berapa, kandungan karbohidrat sudah tertera semua. Dan memang pabrikan memang tidak sembarangan juga menjual apabila kualitasnya tidak terjamin. Karena dorang kan namanya pasar ya. Petani segala macam kalau udah kualitasnya udah bagus segala macam, walaupun harganya itu tetap dibeli. Oh, gitu. Nah, iya itu adalah persaingan bisnis. Makanya pabrikan segala macam itu membuat sebagus mungkin. Tetapi memang ada peningkatan. Yang ini yang jadi persoalan. Pakan kita ini jadi persoalan. Nah, bahwa walaupun dia per kilo tuh naik 500 apa 100 ribu, tetapi kalau diakumulasi lumayan juga ngejerit. Udah itu harga jual ikan itu gak naik-naik, yang jadi persoalan malahan dulu. Kadang-kadang karena yakin bahwa produksi kita tinggal tapi harganya turun. Nah, tapi dengan ikan yang nggak ada harganya mahal. Tapi kayak mana petani kalau nggak ada ikannya mau dijual ya kan. Yang kedua ada juga program dari pemerintah yang Grapari. Grapari apa tuh ya? Pakan gak mandiri, buatan sendiri. Oke. Nah, kita mengolah sendiri, pakannya bagaimana, alatnya segala macam sesuai dengan kondisi di lapangan kita. Nah, kita pakai kayak jagung, pakai ini. Yang jelas pakan itu kan mengandung pertama sumber protein bagi ikan. Ya. Yang kedua sumber karbohidrat bagi ikan. Udah itu sumber lemak. Kalau itu tuh ada lagi sumber vitamin. Nah, udah itu ada lagi sumber mineral. Nah, itu yang syarat utama kita mau bikin pakan. Oke. Nah, memang persyaratan pakan itu kan proteinnya berapa? Ada yang persyaratan ada yang 30, ada yang 20, ada yang 32, tergantung kemampuan kita membuat pakan. Itu. Semakin pakan proteinnya semakin bagus, ikannya semakin bagus. Jadi kandungan protein yang tinggi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan gitu ya. Iya, kualitas ikan dan nilainya jualnya bagus juga, kelihatan bahwa ikannya sekilo segala macam. Kalau bagus protein bisa sekilo 3, 9. Kalau nggak bagus katanya berat, tetapi besar tapi nggak berat. Oke. Nah, itu banyak kejadian ya kan, bahwa ada 5 tetapi pas kita timbang beratnya tidak memadai, tidak sesuai. Nah, itulah salah satu protein. Nah, kemarin alhamdulillah Gubernur Lampung kita, isinya Pak Erinal Junaidi, kemarin mengumpulkan pengusaha tambak ini, pakan-pakan yang ada di Provinsi Lampung.
Iya. Dia melihat situasi bagaimana kendala pakan kita. Dia pengen tahu bagaimana pengusaha segala macam. Kemarin diadakan Golden Dragon. Itu antara Pak Arina, ada stockholder segala macam, bahwa kita memang pemerintah Provinsi Lampung turun serta prihatin juga karena pakannya tinggi. Karena mahalnya harga Mahal pakan gitu pakannya, ya. makanya dengan itu Pak Arina selaku ini Gubernur Lampung sangat prihatin. Dan juga di kemarin itu memang ada wacana kita itu gerakan rumah ini, ada juga bantuan pakan segala macam dengan bagaimana Pak Arina Juhaidi Gubernur Lampung itu bagaimana pakan murah terjangkau. Ini yang lagi gaung-gaung Pak Arina, mudah-mudahan niat baik dia segala macam nanti akan tercapai. Amin. Amin, amin. Nah, Itu sehingga dengan seperti itu kebutuhan pakan oleh para pembudidaya terpenuhi dan harga jual mereka juga dengan harga produksi mereka tidak terlalu jauh seperti yang disebutkan permasalahan sebelumnya ya. Iya. Nah itu dan itu juga diterima baik juga bagi pakan Lampung, bahwa memang sesuatu itu harus didiskusikan. Iya. Memang jadi kendala di pakan segala macam itu kita banyak yang bahan impor. Apa aja tuh ya contohnya bahan Misalnya impornya? kan minyak cumi segala macam itu banyak sekali impor. Nah itu yang bikin margin pakannya mahal. Oke. Makanya kemarin itu Pak Arina segala macam jagung. Masa kadang-kadang impor kata Pak Jokowi kemarin. Kan padahal kita tuh luas sekali. Iya. Tapi kok impor? Makanya di Provinsi Lampung banyak jagung segala macam untuk karbohidrat pasti impor pula gabah-gabah. Nah itu kadang-kadang memang makanya kemarin ada itu jangan impor, gunakan produk lokal. Bagaimana masyarakat bisa memajukan ekonomi kalau kayak impor terus ya kan? Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Ya sepakat saya sepakat. Oke. Ya, selain itu ada lagi ya program kerjanya? Yang ke depan mungkin kita akan melakukan sosialisasi. Sosialisasi Ya, apa tentang tuh ya? kesehatan ikan bagaimana supaya masyarakat itu paham bahwa bagaimana cara berbudidaya yang baik. Kita nanti bagaimana dia harus mengerti bagaimana dia memilih spesies bibit unggul. Tuh. Sekarang kan kadang-kadang kita lihat petabur bibitnya dari mana nggak tahu segala macam. Kalau menggunakan bibit bagus otomatis hasilnya bagus. Nah, udah itu bagaimana dia pengelolaan air. Bagaimana dia menjaga kualitas air. Bagaimana dia mengukur DO, suhu, pH terjangkau baik segala macam. Dan peralatannya digunakan juga harus aman segala macam. Dan kedua, bagaimana dia setelah pasca panen ikannya tetap bagus. Disimpan, packingnya bagus, segala macam. Ada rata dinginnya supaya nggak terputus. Nah kalau semakin bagus ikan segala macam kan harganya tinggi. Oke, ya. Contohnya kalau ikan mati dengan ikan hidup rata dinginnya lebih mahal ikan hidup ya kan? Iya, benar ya. Nah padahal kita lihat di pasar-pasar ikan segala macam. Nah itu yang perlu kita pahami bahwa rata dingin di perikanan budidaya atau pasca panen itu sangat penting sekali untuk menjaga kualitas supaya tidak terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Misalkan penyakitnya cepat ini salmonella segala macam. Oke. Ya, selain itu ya harapan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan juga bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing apa aja tuh ya? Harapan ke perikanan budidaya segala macam bagi kita supaya perikanan budidaya itu kan semakin maju. Petambaknya maju segala macam. Nah, bagaimana majunya itu supaya kita ini bahwa kita harus ngasih sosialisasi bagaimana kalau di perikanan budidaya ada istilahnya CPIB juga, cara ikan yang baik, cara pembudidayaan yang baik, cara pakan yang baik segala macam. Nah dengan cara yang itu saya optimis perikanan budidaya Lampung akan maju yang lagi karena pernah tahun 10 tahun yang lalu perikanan budidaya ekspor itu lumayan besar. Seingat saya itu Lampung itu penyumbang terbesar nomor 3 di Indonesia penyumbang ekspor. Pernah ekspor. Nah sekarang ini ekspor udang kita agak menurun karena memang ada permasalahan yang kita tidak bisa hindari.
Ada yang masalah sarana-prasarananya sudah nggak bagus lagi, perlu revitalisasi taman. Ini perlu kerja keras kita bersama. Akan harapan kebudidayaan, kita juga ada program Pak Arinal tentang nelayan berjaya. Apa Nah tuh itu ya? salah satu programnya sangat unggulan ya, yang tadi memperhatikan bagaimana keterjangkauan pakan, bibit yang bagus segala macam. Itu salah satu visi nelayan berjaya. Nah, dengan visi nelayan berjaya, bagaimana Lampung rakyat Lampung berjaya. Nah itulah salah satu visi Pak Gubernur kita, isinya Pak Arinal ini. Sobat Kelautan dan Perikanan, mungkin kita sudah mendengar penjabaran Kiai mengenai tupoksi Kiai sebagai fungsional pengendalian kesehatan pakan dan obat ikan, juga mengenai program kerja dari Kiai dan juga harapan-harapan Kiai untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing. Mungkin ada pesan-pesan dari Kiai untuk Sobat Kelautan dan Perikanan demi memajukan Lampung untuk menjadi Lampung berjaya. Kalau pesannya singkat aja, kalau kita setiap setiap hari makan ikan. Setiap hari makan ikan ya? Nah, bagaimana kita cinta ikan? Kadang-kadang menunya saya perhatiin juga, kadang-kadang perikanan menunya ayam. Ayam. Kayak mana akan konsumsi tinggi? Kalau perikanan itu tidak konsumsi ayam. Ya mohon maaf, bukan saya ini, tetapi saya minimal kalau di rumah itu nggak makan. Itu minimal makan ikan, walaupun dalam 1 minggu itu 3, tapi minimal menu ikan yang lebih utama. Karena protein ikan tuh tinggi ya. Tinggi, nah itu pesan. Cuma satu aja, bagaimana kita orang perikanan segala macam, kita menunya ikan. Tapi kadang-kadang teman-teman yang ini menunya ada yang ayam, ada yang tempe tahu. Iya. Nah itu kadang-kadang ini kalau saya menunya kalau bagaimana makan ikan, itu aja Kak. Yang kedua bagaimana menerjemahkan program-program ikan ada di masyarakat, dirasakan masyarakat tadi. Nah itu, terima kasih. Ya, sekian podcast kita hari ini. Untuk mendapatkan informasi terupdate bisa di follow di sosial media kami yaitu Instagram di @kelautan-perikanan-lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan website di dkp.lampungprof.go.id. Sekian podcast hari ini. Terima kasih Kiai, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.